Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran. Salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maria Marta Yulianti Gadigaa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dalam rangka coaching supervisi akademik. Saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Iwan Leonard Deku, yang akan menjadi objek observasi saya. Langsung saja untuk video kali ini kami akan melakukan kegiatan praobservasi. Untuk selanjutnya dilakukan kegiatan observasi kelas. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak? Sehat luar biasa. Ya, baik Pak. Pagi ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi kelas. Sebelum Pak Iwan akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sebelum itu tujuan kegiatan praobservasi ini agar Pak Iwan dan juga saya bisa mengetahui arah kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Iwan di kelas. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu yang pertama terkait tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai, yang ingin dicapai oleh Pak Iwan. Kira seperti apa? Ya, jadi terima kasih Bu Maria memilih saya untuk kegiatan observasi. Kebetulan mata pelajaran saya itu tentang produk kreatif kewirausahaan. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan karakter wirausaha menurut Bygrave. Jadi ada salah satu peneliti hebat tentang produk kreatif kewirausahaan. Jadi siswa harus bisa menjelaskan 10 karakter itu, minimal 10. Mereka harus memberikan penjelasannya apa itu 10 karakter tersebut. Kemudian mereka bisa memberikan minimal satu contoh dari masing-masing 10 karakter tersebut. Oke, baik, Pak Iwan. Kemudian area pengembangannya seperti apa nanti? Jadi pengembangannya, jadi nanti dari untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan cooperative inquiry, kemudian saya combine dengan AI, yaitu menggunakan word wall. Jadi nanti anak bisa menampilkan penjelasan yang mereka telah diskusi bersama. Tetapi sebelumnya saya telah melakukan asesmen. Jadi ada beberapa kategori kelompok anak, yaitu paham utuh dan paham sebagian. Nah, dari dua kelompok tersebut saya bagi lagi mereka menjadi 5 kelompok untuk mereka bisa diskusi tentang apa itu 10 karakter wirausaha bagi secara khusus Bygrave gitu. Ya. Baik, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nantinya model pembelajaran apa yang kalian gunakan? Jadi model pembelajarannya tadi saya bilang kita diskusi, kemudian nanti anak-anak akan menjelaskan secara inquiry, mereka akan menjelaskan secara kooperatif, kemudian mereka akan sistem seperti pameran, mereka akan menjelaskan hasil diskusi mereka yang mereka sudah tempel, yang mereka sudah warnai, mereka sudah gunting, nanti mereka jelaskan yang 10 karakter wirausaha tersebut. Kemudian untuk penilaiannya nanti seperti apa yang dikasih? Jadi penilaiannya itu yang pertama tadi saya sampaikan nanti ada penilaian afektif, kemudian psikomotorik dan juga kognitif. Jadi yang kognitif itu saya bagi ada penilaian yang self difference mereka secara pribadi, kemudian ada penilaian mereka secara grup atau secara kelompok. Oke, baik Pak Iwan. Untuk pembelajaran kali ini sasaran kelasnya di kelas berapa Pak Iwan? Ya kebetulan saya mengajar di kelas 11 Aktivis Tanam Pangan di Kutu. Ya. Jadi Waktu itu yang pelaksaannya nanti kira-kira? Jadi kita dapat jamnya 3 JP, jadi jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, demikian saja dulu Pak. Ya. Beberapa pertanyaan saya untuk praobservasi. Nanti kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya di observasi kelas. Semoga arah pembelajaran yang akan dilakukan
bisa sesuai seperti yang tadi kita sudah diskusikan bersama dan bisa membawa perubahan yang baik bagi anak-anak. Terima kasih. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke, kita akan mulai pelajaran, tapi sebelumnya kita berdoa. Pak, izinkan hari ini jadwalnya Yurita ya, pimpin kita doa. Yurita silakan kita doa. Semua tenang, kita mau berdoa ya. Sebelum kita mulai beribadah kita sapa berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kasih, tiba saatnya kami anak-anakmu akan mulai pelajaran kami, tetap kami minta jaga dan minum kami dari awal dengan kami dan mulai Tuhan, amin. Terima kasih Yurita. Kita Yelia dulu, silakan Marni pimpin Yelia supaya kita lebih semangat pagi ini ya. Silakan. Ya, bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. SMK Bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. SMK Negeri 1 Tebenu Bisa, hebat, luar biasa. SMK Negeri 1 Tebenu Menyala waktu. Oke, tepuk tangan sendiri. Terima kasih Mami. Ya, Mami punya semangat luar biasa. Teman-teman yang lain juga punya semangat luar biasa. Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa, ayo? Ada yang punya feeling kita mau belajar apa hari ini? Ya, tentang produk kreatif kewirausahaan. Kita sudah belajar tentang apa sih? Tentang pengertian dan lain-lain. Nah, hari ini kita mau belajar dengan satu materi yang baru. Tetapi sebelumnya kita mau review sedikit tentang kesepakatan kelas kita. Ya kan, kita punya kesepakatan kelas kan? Lalu kita asingkan awal. Yang pertama, menatap mata orang yang sedang berbicara dengan kita, fokus, kemudian tidak menyalakan atau menggunakan media HP dan lain-lain tanpa seizin dari guru. Kemudian kita punya kesepakatan lainnya itu mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kita punya time limit ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang suatu materi yang luar biasa. Nah, Pak mau jelaskan dulu sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tujuan yang kita ingin capai adalah kita akan mampu menjelaskan atau siswa dapat mampu menjelaskan tentang 10 karakter wirausaha by Grave. Jadi by Grave ini adalah salah satu peneliti hebat, seorang tokoh yang luar biasa yang berfokus tentang produk kreatif kewirausahaan. Nah, itu tujuan penting kita hari ini. Nah, sebelumnya Pak akan jelaskan sedikit tentang apa itu karakter. Tapi Pak akan tanya dulu, kira-kira apa sih karakter menurut kalian? Kita kan sudah ada kelompok kan, ada kelompok-kelompok yang kita sudah bagi. Nah, menurut kalian kira-kira karakter itu apa? Apa itu karakter wirausaha? Karakter itu apa? Dan apa itu karakter wirausaha? Silakan Marni. Karakter adalah apa menurut Marni? Menurut saya karakter adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Iya, jadi itu punya karakter yaitu pantang menyerah. Dia tidak mau peduli mau untung atau rugi, dia akan tetap fighting untuk dia mau menunjukkan bahwa dia bisa harus berwirausaha. Ada yang lain? Tunjuk tangan, Yurita, silakan. Karakter menurut Yurita apa? Tentang sikap tadi pantang menyerah, apa lagi contoh yang lain? Patri? Sikap ya? Silakan. Yang bertanggung jawab. Contohnya kira-kira bertanggung jawab seperti apa? Tidak pantangnya dan Menyerah, oke. Bisa bertanggung jawab dengan modal yang kecil, bisa mengusahakan menjadi keuntungan yang besar. Oke, tepuk tangan untuk Mari dan juga Patri. Luar biasa, ya. Nah,
Sebelumnya kita kemarin sudah membagi kelompok, ada kelompok-kelompok, dan kita akan mungkin sedikit bermain dengan AI word wall. Nanti kalian sudah kerjakan itu ya. Coba diangkat tadi sudah. Oke ya, sudah dikerjakan. Nanti kelompok yang saya klik di sini dia akan tampil untuk menjelaskan, dan anak-anak yang lain, teman-teman yang lain boleh memberikan pertanyaan maupun saran. Oke, sepakat? Oke. Mari kita lihat kelompok mana yang tampil. Oke, terus dada dulu. Kira-kira kelompok mana? Oke, kelompok satu. Tepuk kelompok satu. Silakan kelompok satu, Mani dan teman-teman ya. Oke. Di bawah hasil diskusinya inilah karakter by grade. Oh, 3 orang saja ya? Oke, silakan. Teman lain nanti diberi kesempatan untuk bertanya ya. Shalom, selamat pagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan menjelaskan 10 karakter wirausaha menurut Regret. Yang pertama, dream. Contohnya ada seorang bapak bersama anak-anaknya itu memiliki impian yang ingin ia capai. Ia berpikir untuk kalian dan mengambil jurusan sebagai guru, dan pikirnya impiannya tercapai. Yang kedua, divisioners. Contohnya ada seorang pengusaha yang mengambil keputusan dengan cepat, yang ingin mendapatkan kontrak besar memasak IBM. Dengan cara lain dia membantu memasukkan keberuntungannya sendiri. Yang ketiga, doors. Contohnya ada seorang ibu yang mengambil tindak lanjut untuk mengatur berbagai proyek besar dalam bersamaan, dan akhirnya orang lain tertarik dengan proyeknya. Yang keempat, devotion. Ada seorang pengusaha yang tidak pernah lelah dalam berwirausaha, yang menciptakan pekerjaannya dan pandai membagi waktu. Yang kelima, dedication. Contohnya ada seorang penjual yang sedang berjualan, dan dia melihat paket itu yang melewati lampu merah dan hampir menabrak kakek itu. Mahasiswa itu menyelamatkan kakek itu hingga terjadi apa-apa, namun siswa itu yang terluka. Dedikasi, menolong orang lain. Ya. Nomor 6, dollars. Ada seorang wirausaha yang mampu memperhitungkan usaha, waktu, tenaga, dan strategi ditinjau dari nilai mata uang. Yang ketujuh, distribut. Ada seorang pengusaha mendistribusikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya. Yang kesembilan, detail. Seorang pengusaha harus berpikir detail dan terperinci ketika menjalankan usaha, aspek keuangan, dan pendanaan strategi. Yang ke-10,
Yang ke-10, Destiny. Seorang wirausaha harus mampu merinci hal kecil dan mampu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, silakan. Patri. Saya Patrana Temenas, saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang mengapa kita harus melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab dan pantang menyerah. Agar kita bisa menghasilkan tujuan yang kita capai. Dari presentasi dari kelompok 1, Marni dan teman-teman, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan duduk. Jadi ini kelompok bisa jadi contoh bagi teman-teman yang lain ya. Nah, sebelum kita masuk ke post test kita terakhir, kita main games dulu sebentar. Silakan bangkit berdiri, kita refreshing kita punya pemikiran sehingga kita ketika masuk ke post test tidak mengerjakan soal dengan salah. Oke? Kalau saya bilang maju berarti Mundur. angkat tangan, berarti tangannya oke. Pokoknya harus berlawan. Oke? Sudah berdiri nyaman, Aldi, Yener? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Siap? Konsentrasi. Mundur. Maju. Angkat tangan. Hai, Doli. Doli angkat tangan, Doli kurang konsentrasi. Tepuk tangan untuk Doli dulu. Oke, lagi. Tepuk tangan. Maju. Oke, cukup ya, tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan 2 jari. 2 jari. 2 jari. 4 jari. 6 jari. 8 jari. 10 jari dari bawah. Sampai atas. Terima kasih. Nah, seperti tadi janji Pak Guru, kita akan masuk ke post test terakhir. Nah, ini ada AI, kita akan minta dari kelompok mana, kelompok 1. Nah, kelompok 1. Di sini ada soal, wirausaha berasal dari 3 kata, benar atau salah? Salah. Yakin? Yakin. Mari kita klik. Apakah dia berwarna hijau atau warna merah? Depan dulu saja, udah kelihatan ya. Dan ternyata oke. Ya, jaringannya sebentar. Iya, yang muncul di sini saja tidak apa-apa ya. Nah, sikap wirausaha yang selalu ingin tahu membuat wirausaha selalu titik-titik. C. Terbuka terhadap perubahan. Oke, tepuk tangan dulu, betul ya. Kelompok 2. Ciri seorang wirausahawan tidak boleh berubah-ubah dalam memutuskan sesuatu. Oleh karena itu harus memiliki sikap. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? Kelompok 3. Sikap wirausaha itu penting bagi siswa yang sedang menuntut ilmu, terutama siswa SMK, yaitu untuk titik. Menjadi pengusaha, betul. Tepuk tangan dulu. Kelompok 4. Berikut ini yang termasuk dalam manfaat menjadi wirausaha adalah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kelompok 5 nih, by Grave yang tadi kita pelajari itu. Menurut by Grave, bahwa karakteristik seorang wirausaha harus fokus dan tak kenal lelah. Yang disebut fokus dan tak kenal lelah yaitu devotion, doers, dedication, details, distribute. Kelompok 5 devotion.
Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, demikian hasil pelajaran kita hari ini. Kalian sudah menyelesaikannya dengan baik. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, ada tugas untuk kalian untuk minggu depan. Kalian bisa mengerjakan di modul bab 4 halaman 13 sampai halaman 14 ya. Di situ ada soal-soal yang harus kamu selesaikan. Ada pertanyaan. Kemudian kalian harus mencari pengusaha, salah satu pengusaha terdekat di lingkungan kalian untuk kalian wawancara berkelompok. Nanti hasilnya kalian bisa menuliskan di kalian punya buku LKS. Setelah itu kalian bisa presentasi untuk minggu depan. Oke. Siap? Oke. Yelia dulu Marni, silakan. Sebelum kita menutup. Silakan. Berdiri semua silakan. Tetap semangat ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding. Aha aha sip, aha aha ma, aha aha ngat. Semangat. Oke, terima kasih. Kita akan menutup dengan doa. Silakan Marni kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga kami menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Marni. Baik, ini saja pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Silakan lanjut aktivitas di pelajaran berikutnya ya. Salam semua. Selamat siang, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Kembali lagi bertemu dengan saya Maria Marta Yulianti Gadiga-A. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Iwan. Beliau adalah guru produktif pertanian, jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Dan saya juga sudah ditemani oleh pengajar praktik, Pak Maurits, yang pada siang hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan pra-observasi dan juga observasi kelas sudah kami lakukan, dan pada siang hari ini kami akan melanjutkan pada kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Pak Iwan, Pak Maurits. Pagi. Terima kasih untuk kedatangannya di sekolah saya Pak Maurits, dan terima kasih Pak Bian. Untuk siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Pak Iwan. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi di kelas. Untuk pertanyaan pertama saya, kegiatan pembelajaran sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Pak Iwan terhadap dua kegiatan sebelumnya yang sudah kita lakukan, yakni pra-observasi dan kegiatan observasi kelas? Iya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau untuk perasaan sih sebenarnya ada rasa deg-degan juga. Jadi namanya biasanya kita mengajar, tapi kali ini diobservasi terus di video, jadi agak sedikit ada, tapi ya bisa berjalan dengan sistematis dan ini sesuai yang direncanakan. Oke, baik. Sebelum itu, tujuan kegiatan pasca observasi ini sebenarnya adalah untuk kita mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan. Kira-kira kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Iwan lakukan itu apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, pengembangan apa yang sudah direncanakan di awal kita melakukan pra-observasi, begitu Pak Iwan ya. Jadi kegiatan pembelajaran kemarin di kelas, menurut Pak Iwan sendiri, kira-kira pengembangan yang
Pak Iwan ingin lakukan di kegiatan pembelajaran pada saat observasi itu kira-kira apakah sudah berhasil dengan baik atau belum? Kalau menurut Pak Iwan bagaimana? Ya, dari hasil refleksi yang saya lakukan kemarin setelah observasi, saya melihat memang tujuan pembelajaran memang yang untuk kognitif mereka, mereka bisa menjelaskan tentang 10 karakteristik dari Baygrave, karakteristik kewirausahaan. Kemudian mereka mampu untuk menjelaskan kembali dan mempraktekkan dalam bentuk word wall mereka. Kemudian mereka bisa menjelaskan kembali, kemudian setelah itu mereka akan ada wawancara dengan salah satu pengusaha di luar sekolah. Kalau menurut pemahaman saya dari 15 anak tersebut, mungkin ada sekitar 2 atau 3 yang memang mungkin kecakapan mereka untuk berkomunikasi memang agak sedikit kurang. Jadi itu makanya saya masukkan mereka dalam level pemahaman yang pemahamannya belum terlalu dalam. Jadi makanya nanti pas mungkin pertemuan berikutnya saya bisa menunjuk mereka, kemudian berikan motivasi, mungkin berikan mereka lebih semangat lagi dan mungkin mereka diberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk mereka bisa mempresentasikan materi yang mereka sudah gali dari wawancara kemarin. Berarti dalam kegiatan pembelajaran itu berarti dari hasil penyampaian Pak Iwan ini ada sebelumnya sudah dilakukan diagnosis awal ya untuk mengetahui untuk mengetahui level kemampuan mereka. Kemampuan anak-anak. Oke, baik. Kemudian tadi Pak Iwan sudah menyampaikan ada beberapa anak yang komunikasinya pada saat berbicara untuk presentasi depan kelas masih kurang ya. Kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut apa yang bisa Pak Iwan lakukan untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang berikutnya? Ya, untuk itu kalau kemarin saya cuma pakai strategi, jadi mereka kelompok, terus ada satu leader yang bisa jadi moderator, kemudian ada yang jadi presenter kan. Nah mungkin yang kedepannya saya rancang jadi sistem tarik lot, jadi nanti ada mini games tarik lot, jadi semua orang punya peluang yang besar untuk mereka bisa jadi presenter maupun moderator. Jadi mereka bukan hanya sebagai member atau sebagai anggota, tapi mereka bisa jadi presenter dan juga moderator, sehingga ketika mereka bisa melatih mereka punya komunikasi juga performa mereka dalam mereka bisa menjelaskan materi yang disampaikan. Oke, baik. Saya rasa itu rencana yang cukup baik juga ya Pak ya, sehingga anak-anak bisa terlatih untuk lebih percaya diri, untuk dan juga lebih nyaman pada saat mereka harus presentasi di depan kelas. Berarti untuk rencana kedepannya untuk pembelajaran berikutnya, rencana yang Pak Iwan sudah sampaikan tadi akan mulai dilaksanakan itu dengan membuat undian atau rolling antar kelompok, siapa yang bagian moderator dan seterusnya. Baik. Untuk ini pada saat kegiatan observasi kemarin Pak, secara keseluruhan memang saya amati kegiatan rencana pembelajaran yang sudah Pak sampaikan di observasi sudah berjalan dengan cukup baik, dari kegiatan awal, dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan juga sampai ke penutup. Jadi itu sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya mungkin tadi permasalahan adalah kepercayaan diri anak-anak dalam melakukan presentasi di depan kelas. Kira-kira masih adakah masalah-masalah lain selain permasalahan yang tadi sudah Pak Iwan sampaikan? Mungkin kalau kemarin tuh kita sudah ada kesepakatan kelas tentang disiplin untuk mengumpulkan tugas. Tapi ada sekitar 2-3 anak juga yang memang mereka tidak menyepakati apa yang kita sepakati bersama. Jadi mungkin kita roll kembali, kita refleksi kembali aturan dari kesepakatan kelas tersebut, sehingga pada saat hari yang dimana mereka harus kumpulkan hasil wawancara mereka itu bisa tepat waktu. Karena kalau misalkan tidak tepat waktu, berarti nanti mereka presentasinya tertunda lagi. Nah itu yang menjadi problem di kelas. Ada beberapa anak juga tentang disiplin. Kalau yang pertama tadi yang dalam pembelajaran ada yang kurang percaya diri. Tapi yang kedua ini yang mereka tentang disiplin, tentang kesepakatan kelas yang mereka sudah buat bersama. Yang namanya anak-anak ya, mungkin kita perlu untuk kasih ingat lagi tentang kesepakatan kelas. Oke, baik Pak Iwan. Berarti permasalahan pertama mengenai
kepercayaan diri anak-anak Iya. berpresentasi. Kemudian yang kedua, masih ada anak-anak yang belum melaksanakan kesepakatan kelas Iya. yang sudah Sepakati bersama. disepakati bersama. Dan kemudian untuk rencana tindak lanjut ini kalau saya lihat ada 2 ya Pak ya. Iya. Yang pertama untuk rolling antar kelompok Iya. pada saat presentasi, dan yang kedua rencana tindak lanjut yang kedua itu adalah anak-anak mengunjungi dan melakukan wawancara Iya. ke Pengusaha terdekat pengusaha di terdekat sekolah, yang ada di sekitar sekitar sekolah. sekolah. Oke, baik Pak. Semoga perubahan dan perbaikan yang Pak Iwan sudah rencanakan dapat sesegera mungkin Dilaksanakan. dilaksanakan dan masalah yang ada dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Iya. Dan saya menunggu kabar baiknya ya Pak Iya, ya. siap. Ya. Terima kasih banyak untuk kegiatan praobservasi kelas. Saya harap setelah ini kita tetap bisa saling mendukung, kemudian saling memberikan masukan untuk pembelajaran yang lebih baik. Lebih baik ya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang.